aksi nyata mengenai dampak positif. Nah, di sini saya ingin mengimplementasikan dari materi yang ada di modul 1.4 itu untuk kami sosialisasikan kepada teman-teman di SMP 1 Parang. Terus rencana itu hari Jumat nanti saya mohon izin dari Bapak untuk saya mengadakan sosialisasi tersebut. Ya, monggo biarin nanti untuk melaksanakan sosialisasi tentang dampak positif kepada teman-teman guru. Harapan saya nanti bisa melaksanakan sebaik-baiknya dan teman-teman dapat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pelajaran sebagai peserta JKP. Monggo saya izinkan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak atas kunjungannya. Semoga nanti acaranya lancar dan Amin. terima kasih banyak Bapak. Ya, selamat tugas. Terima kasih Bapak. Ya. Yang kedua kalinya beliau juga berpesan semoga pada acara pagi hari ini sosialisasi budaya positif diharapkan Bapak Ibu guru dan karyawan semuanya berkenan untuk mengikuti acara ini dengan sepenuh hati, mendengarkan dengan baik-baik, dan setelah itu semoga acara ini akan memberikan manfaat bagi kita dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam bersosialisasi dengan peserta didik dan juga dengan teman-teman atau rekan-rekan kita semuanya. Berikutnya kita ikuti penyampaian materi budaya positif di SMP Negeri 1 Parang kepada Ibu Sri Handayani Eskom, disilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Parang, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan TU SMP Negeri 1 Parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi budaya positif. Selawat serta salam selalu kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena sudah memberikan izin untuk saya sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan juga terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang bersedia, yang sudah hadir dalam acara ini. Bapak Ibu, di sini saya tidak sebagai mentor atau sebagai apa. Di sini saya hanya berbagi, Bapak Ibu, nggih. Kita sama-sama sharing. Kebetulan di sini di dalam program pendidikan guru penggerak itu ada materi tentang dampak positif. Dan setelah saya pelajari dalam materi ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan menurut saya sangat bermanfaat, dan terutama lagi sangat mengetuk hati yang paling dalam, karena selama ini saya pribadi juga belum sepenuhnya bisa mempraktekkan budaya positif ini. Untuk itu, untuk hari ini kita sharing Bapak Ibu, nggih. Semoga nanti kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan sekolah kita agar sekolah kita lebih maju lagi dan semuanya menjadi lebih baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Terima kasih. Nah, di sini pengertian tentang budaya positif itu apa toh sebenarnya? Budaya positif, kalau budaya itu biasanya di daerah sekitar kita, budaya itu kan sesuatu yang sudah ada, kemudian
dilakukan secara terus-menerus dan dibudayakan, dilestarikan, begitu ya. Nah, di sini juga hampir sama. Untuk budaya positif itu adalah nilai-nilainya yang paling utama itu. Jadi nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar bisa berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Intinya sebenarnya di sini sudah ada tentang budaya positif itu sudah banyak ya yang sudah diterapkan, yang sudah diaplikasikan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut jika dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi pembiasaan. Nah, pembiasaan yang terjadi atau yang sudah dilakukan ini menjadi budaya. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti di sekolahan kita tiap hari anak-anak sudah sholat duha di pagi hari. Itu kan sebenarnya anak kan ada mungkin yang belum melaksanakan di rumah, atau mungkin ada yang terpaksa, atau mungkin itu suatu kebijakan dari sekolah yang harus dia taati. Nah, berawal dari latihan tersebut, latihan akhirnya terbiasa Bapak Ibu nggih. Jadi terbiasa, sudah masuk ke dalam diri anak, dan itu dilakukan dengan sukarela, dengan keinginannya sendiri. Kalau tidak diawali dengan latihan, biasanya kita memaksakan dulu nggih, memaksakan untuk kebaikan. Nah, diawali hal tersebut, nanti anak-anak itu menjadi lebih menjadi kebiasaan anak. Intinya seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, di sini tujuan dari budaya positif itu yaitu mengembangkan anak memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu dimensinya apa saja? Di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Sebenarnya dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila ini saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua sudah menerapkannya, namun mungkin belum terdokumentasi atau belum publikasikan mungkin Bapak Ibu ya. Sudah melakukan tapi belum dipublikasikan. Kita lanjutkan. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Jadi budaya positif itu anak melakukan sesuatu itu tidak terpaksa Bapak Ibu. Dia senang, tidak ada rasa ketidaknyamanan, itu tidak ada. Dia suka, gembira dengan keinginan yang berasal dari hatinya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Bapak Ibu, anak-anak itu mempunyai kodrat. Kodratnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah bakat, minat, kemampuan yang dimiliki anak. Ya kita tahu Bapak Ibu nggih, misalkan satu kelas itu anaknya bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua anak. Jadi anak itu punya identitas sendiri-sendiri ya. Ada yang berbagai macam sikapnya. Kemudian harus kita menerapkan metode apa itu bisa berbeda-beda tiap kelas Bapak Ibu nggih. Karena anak itu mempunyai kodrat alam sendiri-sendiri. Kemudian kodrat zaman.
kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu, tapi tidak semua tren yang ada di zaman sekarang itu sesuai dengan kita. Kita harus tetap menyaring atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu nanti kita bahas ya. Kemudian ada teori kontrol. Kemudian berikutnya ada teori motivasi. Motivasi itu sebenarnya ada berapa dan bagaimana. Kemudian berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman ini kira-kira baik atau tidak, sesuai atau tidak nanti untuk anak didik kita. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini sangat penting sekali. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini biasanya anak kalau melakukan pelanggaran itu pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mohon maaf ini memang agak banyak Bapak Ibu, tapi semoga nanti bisa tersampaikan semua ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita membahas dulu Bapak Ibu nggih tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif itu misalkan di sini ada ya Bapak Ibu ya, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian memakai seragam sesuai ketentuan, mentaati peraturan sekolah, belajar dengan tekun, pembiasaan baik, menghormati guru dan warga sekolah. Di sini yang terjadi pada anak-anak kita, misalkan memakai seragam sekolah. Ini kenapa kita harus cari tahu dulu kenapa kok anak-anak banyak yang tidak rapi misalkan, atau anak-anak tidak lengkap atributnya. Itu pasti ada masalah. Nah, bagaimana kita sebagai guru mendisiplinkan anak murid kita menjadi anak yang tertib aturan. Nanti kita bahas ke slide berikutnya nggih. Nah, dari disiplin positif ini akan menciptakan murid yang merdeka. Murid yang merdeka itu bagaimana Bapak Ibu? Yang bebas gitu ya. Yang bebas. Jadi merdeka di sini dia melakukan sesuatu tidak ada keterpaksaan. Berasal dari hatinya, keinginan dari intrinsik ya, motivasi intrinsik. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi di dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang berpegang pada nilai kebajikan universal. Jadi yang muncul dari dalam itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kita bahas ke slide berikutnya Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah yang diyakini seseorang membuat motivasi intrinsiknya terbangun sehingga menggerakkan perbuatan kontrol. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi dengan timbul dari dalam diri itu nanti akan membentuk kontrol diri. Jadi tidak ada rasa terpaksa tadi. Nah, sekarang nilai kebajikan universal itu seperti apa? Di sini kita sajikan contoh-contoh dari beberapa pakar, dari beberapa sumber. Di sini tadi yang sudah kita bahas adalah profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini sangat luas ya kalau dikembangkan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini misalkan sudah ada di motivasi anak-anak ini sudah mudah Bapak Ibu nggih kita menggerakkan apapun. Kemudian ada lagi misalkan dari sumber yang lain, The Seven Essential Virtues, yaitu tentang empati.
Mungkin empati ini sudah agak pudar ya Bapak Ibu, baik di anak murid maupun di lingkungan masyarakat mungkin. Kemudian suara hati ini bagaimana? Sudah otomatis biasanya ya, ada suara hati. Kontrol diri, bagaimana kita anak itu bisa mengontrol dirinya, memang agak sulit ya, apalagi kita anak-anak tingkat SMP. Jadi untuk mengontrol dirinya sendiri itu mengalami kesulitan. Jadi anak-anak membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk membimbing, menuntun anak agar dia tidak keluar kontrolnya, melakukan hal-hal yang anarkis misalkan. Jadi memang kalau karakter anak itu memang agak sulit Bapak Ibu nggih. Karena tiap anak berbeda, belum lagi pengaruh-pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari luar, sangat kompleks sekali. Monggo silahkan dipun persani, bisa dilihat di sini ada bermacam-macam: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Jadi kita bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan itu ke dalam diri anak. Memang tidak bisa semua ini anak harus memasukkan kontrol dirinya dengan nilai kebajikan semuanya. Kita bisa ambil sederhana saja, misalkan kontrol diri, misalkan menggunakan program senyum sapa salam misalkan. Jika bertemu dengan Bapak Ibu guru atau bertemu dengan teman, itu dengan senyum, dengan menyapa, itu kan sudah memasukkan karakter ke anak ya, sikap saling menghormati, sopan santun. Nah ini perlu kita biasakan Bapak Ibu ya. Kalau tidak dibiasakan ya sulit, nanti nggak bisa instan ya, bukan saged instan semuanya butuh proses ya. Jadi anak-anak dibiasakan dengan hal-hal baik tersebut. Baik, kita lanjutkan ke teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, biasanya Bapak Ibu kita di kelas itu biasanya di dalam memberikan materi kita memaksakan anak, mungkin kalian harus bisa. Sebenarnya tidak tersurat tapi tersirat. Jadi keinginan guru memaksakan. Nah itu sebenarnya kita kembalikan lagi ke diri kita Bapak Ibu nggih. Kalau kita dipaksa, pasti kita melakukan sesuatunya tidak dengan hati, dengan grundel, biasanya dengan emosi. Nah ini kita sebagai guru juga harus menyadari kontrol diri, bagaimana kita ke anak itu apakah memaksakan kehendak itu baik atau tidak, efeknya ke anak atau tidak, begitu Bapak nggih. Kita introspeksi diri kita. Ilusi yang kedua bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter ya. Menggunakan kritik untuk rasa bersalah, untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ya. Jadi di sini biasanya kita mengkritik, misalkan anak yang nakal langsung kita ucapkan kamu nakal, misalkan kamu bandel, kamu jangan gini, misalkan seperti itu kan mengkritik. Nah ini biasanya karakter akan mendapatkan anak itu identitas yang gagal. Dia akan merasa saya kok seperti ini, merasa bersalah. Kembalikan lagi ke diri kita Bapak Ibu nggih. Kalau kita dikritik orang lain, pasti perasaan kita akan kecewa, akan marah seperti itu. Jadi murid itu sama dengan kita Bapak Ibu nggih. Kalau kita paksakan, kalau kita kritik itu juga sama. Ya, sebenarnya memang tujuan kita baik agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya.
Tapi saya di sini yakin Bapak guru hebat yang senior-senior ini pengalamannya sangat luar biasa. Pengalaman itu tidak bisa dinilai apapun, karena di pengalaman itu banyak sekali perjalanan yang sudah dilalui dan asam garamnya banyak Bapak Ibu nggih. Nah, kami juga sebagai junior juga akan menimba ilmu, sharing dengan Bapak Ibu guru hebat semua. Karena dengan sharing kita akan menambah wawasan, nggih. Kita tidak terkungkung dengan pendapat kita sendiri. Kalau kita terbuka, kita akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak dan tidak akan rugi Bapak Ibu nggih kalau berbagi itu. Ilusi berikutnya adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Dalam jangka waktu, murid akan menyadari atau bahkan mungkin menolak. Jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Misalkan kita ke anak itu, agar anak itu semangat, biasanya kan kita melakukan bujukan. Misalkan kita iming-imingi, kalau kamu belajar bla bla bla, belajar rajin, nanti kamu akan seperti itu. Ya, jadi anak diberi apa itu tadi, penguatan positif itu ya, diberi pujian dan lain sebagainya. Tapi kadang pujian pun juga efeknya, dampaknya bermacam-macam ya. Pujian itu kadang melambungkan anak, akhirnya anak menjadi lebih malas kalau anaknya tidak bisa kontrol diri. Di sini saya bacakan dulu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi di sini kalau kita memaksa, tadi sudah dibahas ya, kalau memaksa itu nanti akan berefek jangka panjang. Mungkin anak mempunyai rasa dendam atau mungkin anak merasa apa ya, mempunyai yang tidak sesuai dengan hatinya, jadi membekas ya kalau kita memaksakan seperti itu. Itu tadi adalah teori-teori. Kadang biasanya teori itu hanya sekedar teori. Untuk itu biar tidak sekedar teori, mari kita selalu evaluasi diri kita. Apabila dari teori-teori tersebut kita belum maksimal atau perlu yang diperbaiki dalam diri kita Bapak Ibu nggih. Karena guru pun juga harus evaluasi terus, tidak hanya siswa, guru juga harus belajar terus, tidak hanya siswa. Jadi kedua-duanya harus sama-sama berjalan biar pendidikan ini maju, biar tujuan pembelajaran juga berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ini sudah setengah perjalanan, nanti masih panjang ya, mohon bersabar. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Dan mohon maaf ini mengganggu jam pertama. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu, karena tanpa dukungan tidak akan berjalan dengan seperti ini, dengan baik seperti ini ya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Kadang kita tidak menyadari. Mari kita sama-sama ya. Kita sama-sama bagaimana motivasi perilaku manusia itu. Contoh yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, mungkin anak-anak itu agar dia menghindari ketidaknyamanan itu, saya mau berangkat sekolah biar saya tidak dihukum misalkan. Saya berpakaian rapi biar saya tidak dipanggil BP misalkan. Nah, dia melakukannya karena untuk menghindari hal-hal tersebut, bukan karena keinginan dari dirinya sendiri. Sama seperti kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru misalkan datang pagi hari, mungkin karena ada sesuatu kita datang, tapi kalau sudah dari rumah itu sudah kita siapkan
awali dengan gembira Bapak Ibu nggih. Saya ke sekolah. Nah, anak-anak juga seperti itu, harus kita motivasi. Anak-anak berangkat sekolah itu harus happy, harus semangat, harus bahagia. Ya, jadi anak berangkat sekolah bukan karena menghindari perintah atau kewajibannya sebagai anak. Harus sekolah. Jadi kita monggo kita bangkitkan semangat anak-anak. Anak-anak ke sekolah harus happy dulu. Ya, harus bahagia. Begitu juga dengan Bapak Ibu gurunya, harus bahagia. Karena dengan bahagia kita masuk kelas itu suasananya sudah beda Bapak Ibu nggih. Chemistry-nya dapat katanya. Kalau Bapak Ibu gurunya datang sudah dengan berwajah garang, nanti anak-anak takut nih Bapak Ibu nggih. Makanya kita sama-sama anak maupun guru harus happy. Berangkat sekolah harus semangat, harus bahagia. Ya, kita tinggalkan dulu masalah-masalah yang lain. Yang penting kita di sekolah bahagia. Sesuai dengan Bapak pengawas kita, Pak Wagimin, harus jangan lupa bahagia. Ngaten nggih. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak jangan sampai dia melakukan atau mentaati peraturan karena menghindari hal tersebut. Nggih. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, hadiah, pengakuan. Ya. Memang di sini Bapak Ibu kita juga serba salah nggih. Kalau kita rapotan misalkan kemudian ada ranking, itu kan kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah. Nah, hal tersebut memang efeknya baik bagi yang menerima, tapi yang tidak menerima dia akan berpikiran negatif. Aduh, saya kok nggak dapat, saya kok seperti ini, merasa rendah diri. Jadi memang salah gimana ya, buah si malakama nggih. Maksudnya kita memberi penghargaan itu biar semangat, biar termotivasi. Di sisi lain efeknya anak-anak yang lain yang tidak berprestasi akan merasa rendah diri. Nah itu nanti bagaimana Bapak Ibu mengambil solusinya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi motivasi bersifat eksternal ya, datang dari luar. Karena dorongan dari luar, bukan dari hatinya anak, bukan dari dalam diri ya. Kita lanjutkan berikutnya, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Motivasi ini bersifat internal. Jadi kalau anak ini sudah punya prinsip ya, biasanya sudah otomatis Bapak Ibu ya. Kalau anaknya disiplin, tanpa disuruh pun anak-anak sudah berpakaian rapi, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Nah ini PR kita, bagaimana anak-anak yang di luar itu yang tidak rapi, kemudian tidak tertib, itu bagaimana kita membuat anak itu menjadi lebih baik. Semua tidak harus dengan hukuman, semua tidak harus dengan paksaan tadi. Kita gali dari anak. Pasti anak itu punya background, punya masalah di luar kita. Makanya kita tidak bisa langsung mengejas, langsung menyalahkan anak. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua mempunyai trik-trik yang luar biasa. Nanti saya juga akan menimba ilmu, karena pengalaman tadi tidak bisa dibohongi ya. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Tadi sudah saya singgung tentang hukuman dan penghargaan. Itu berawalnya kan di kelas Bapak Ibu, okay? Di kelas itu anak-anak melakukan aktivitasnya kebanyakan di kelas, okay? Jadi di dalam kelas itu kalau bisa diciptakan suasana tadi, kembali lagi, yang menyenangkan, anak-anak yang nyaman, kemudian kondusif. Nah, di sini keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
Ya, jadi lepas dari latar belakang suku, agama, negara dan lain sebagainya yang disepakati bersama. Nah, ini biasanya dilakukan di awal tahun. Alhamdulillah di SMP 1 Parang ini sudah berjalan. Untuk yang tahun ini kita gerakkan lagi, monggo kita semangat lagi membuat keyakinan kelas agar anak-anak sadar di dalam kelas itu dia mentaati apa yang sudah mereka sepakati. Nah, ini tujuan dari kesepakatan kelas itu adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi di sini siswa kita libatkan. Dengan dilibatkan, maka anak akan merasa bertanggung jawab tentang apa yang sudah mereka sepakati. Berbeda Bapak Ibu kalau kita memberikan tata tertib dari sekolah. Kalau tata tertib dari sekolah kan itu memang wajib ditaati. Tapi untuk keyakinan kelas karena sudah yang mereka buat, yang membuat adalah mereka sendiri, kemudian nilai-nilai yang dimunculkan juga dari keinginan anak sendiri. Apabila anak-anak tidak melaksanakan atau melanggar, berarti dia akan menyalahi keyakinannya sendiri. Ngoten Bapak Ibu nggih. Sama seperti kita Bapak Ibu nggih. Kalau kita sudah niatkan dari diri kita sendiri, apapun apapun halangan, rintangan, pastikan tetap kekeh nggih, tetap teguh. Sama dengan anak, makanya kita latih anak untuk berkontribusi di dalam pembelajaran. Jadi kita harus libatkan, tidak satu arah, tidak teacher center. Jadi anak-anak juga sekarang jadi student center, nggih. Jadi kalau anak-anak dilibatkan itu dia akan merasa bahwa dia itu berguna, bahwa dia itu bisa. Nah, kalau tidak kita libatkan, kita tidak tahu anak ini potensinya di mana, bagaimana. Dengan kita libatkan, anak akan muncul Bapak Ibu nggih, bakat-bakat yang terpendam. Nah, ini tugas kita juga. Anak itu kan sebenarnya sudah mempunyai kodrat alam, sudah mempunyai potensi. Nah, kadang anak kan kesulitan Bapak Ibu untuk memunculkan hal tersebut. Nah, bagaimana cara kita agar misteri dari bakat minat tersebut bisa muncul. Nah, kan kita juga sudah melakukan di SMP 1 Parang, mengadakan pentas seni, menggunakan kegiatan-kegiatan ekstra. Nah, itu adalah salah satu memunculkan bakat minat anak tersebut. Dan ternyata di luar dugaan kita Bapak Ibu mereka sangat luar biasa. Apalagi kalau kita fasilitasi, apalagi kalau kita bina dengan baik, pasti hasilnya melebihi luar biasa. Semangat sedaya Bapak Ibu nggih. Nah, sekarang kalau kemarin memang agak bingung nggih untuk keyakinan kelas itu bagaimana atau seharusnya itu sebenarnya tidak ada pakem yang harus diikuti sebenarnya untuk keyakinan kelas itu. Yang intinya keyakinan kelas itu kan berasal dari keinginan anak sendiri untuk dipatuhi sendiri. Ngoten nggih? Maaf Bapak Ibu agak lama. Kurang sedikit Bapak Ibu sedikit sekali. Nanti materi di belakang itu malah menarik sekali Bapak Ibu Pokoknya kita harus bahagia. Ya, di sekolah pokoknya bahagia Ya, kita lanjutkan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini memang tidak ada aturan yang baku Di sini kita bisa mencatat semua masukan-masukan pada murid ataupun warga sekolah
di papan tulis atau di kertas besar. Ini di kertas kecil juga enggak apa-apa, yang penting setiap warga kelas, warga sekolah itu memberikan keyakinan yang mereka inginkan. Misalkan saya ingin disiplin, saya ingin bertanggung jawab, misalkan saya datang tepat waktu, seperti saya belajar rajin, misalkan itu harus berasal dari diri anak sendiri. Nah, jika dia tidak melakukan hal tersebut, kita tinggal flashback bagaimana keyakinan kelasmu. Nah, tinggal menagih janji ya Bapak Ibu ya. Kita tagih janjinya yang sudah dia buat. Nah, setelah mencatat itu bisa kita tinjau kembali dengan curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dimunculkan atau mungkin ada yang ditambahi, itu bisa. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, karena kalau kita mendapatkan janji-janji yang banyak, kadang janjinya tidak ditepati Bapak Ibu nggih. Menjadi janji palsu. Dan kita janjinya janji yang pasti saja nggih, yang pasti yang sekiranya kita bisa melakukan. Kemudian semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi keyakinan kelas ini tidak selama-lamanya dipakai. Kita bisa evaluasi. Evaluasinya bisa misalkan tidak berjalan dengan baik, itu kita bisa evaluasi Bapak Ibu ya. Kemudian setelah jadi itu bisa dipasang di kelas. Fungsinya apa? Agar anak-anak selalu ingat, selalu terngiang-ngiang di angan-angan di benaknya bahwa dia harus mempunyai keyakinan kelas yang harus ditaati, yang harus dia lakukan. Mungkin ada yang masih, saya kemarin juga masih bingung keyakinan kelas itu yang bagaimana. Mungkin kata-katanya bisa ditata sebaik mungkin atau sesuai dengan kelasnya masing-masing, jadi tidak harus sama. Di sini ini contoh-contoh saja nih. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu bahagia Bapak Ibu nggih. Healing Bapak Ibu, healing lagi kapan ini? Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini saling menghargai ini sudah luntur nggih. Anak-anak sudah cuek sekali dengan temannya. Ya, ada bullying juga. Nah, ini PR kita semua Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang kejadiannya luar biasa, banyak kasus-kasus besar yang terjadi pada anak didik, tidak hanya di SMP kita saja ya. Nah, itu bagaimana kita harus sekuat tenaga bersatu padu ya, untuk agar hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Yang lain bisa nanti dipelajari Bapak Ibu ya. Buat nilai-nilai keyakinan yang diyakini ya. Silakan untuk mata pelajaran informatika kita membuat keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan hafal informatika. Kelas nyaman dan tidak ramai. Dengan adanya keyakinan kelas, terutama mapel informatika, saya merasa lebih nyaman dan enjoy. Karena teman-teman juga meyakini kesepakatan yang sudah dibuat untuk dilaksanakan. Kenapa tuh anak-anak itu kok melanggar aturan? Kenapa tuh anak-anak itu kok diomongi, dibilangi itu kok tidak manut, tidak patuh kepada gurunya? Nah, itu mungkin ada sebagian dari kelima kebutuhan dasar manusia ini anak-anak tidak terpenuhi. Ya. Jadi kita harus tahu tadi alasannya anak melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu. Jangan kita langsung memberi, mengejar, langsung memarahi, langsung menghukum. Nah, itu kita kan juga harus tahu latar belakang anak itu kenapa kok seperti itu. Mungkin di sini kebutuhan bertahan hidup dari sandang, pangan, papan, kesehatan, rasa aman, reproduksi.
Kemudian bagaimana siswa dapat belajar jika sekolah dengan perut lapar, rumah kebanjiran. Nah, katakan kamu kenapa datang terlambat? Nah, kita tidak tahu loh. Mungkin banyak gembos, mungkin dia tidak punya sepeda dan lain sebagainya. Ya, kita sebelum kita tanya baik-baik mawon. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Ini berhubungan dengan psikologis anak ya, diterima oleh komunitas, kelompok, teman, keluarga. Kemudian guru menerima murid apa adanya sesuai dengan kodrat. Setiap murid unik, kekuatan, potensi masing-masing. Jadi anak itu kadang ada yang minta perhatian lebih Bapak Ibu ya. Ada yang minta perhatian lebih, ada kalau diperhatikan itu malah tidak mau. Makanya berdiferensiasi itu memang betul ya. Tapi memang prakteknya kita harus sedikit demi sedikit mempraktekannya. Memang agak sulit Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak diawali tidak akan terlaksana. Makanya untuk itu saya juga akan melakukannya meskipun sulit ya. Saya juga perlu sharing, membutuhkan sharing dari Bapak Ibu guru hebat senior saya ya, yang luar biasa. Mungkin trik-triknya juga jitu. Kami yang muda-muda karena mungkin eranya sudah modern, kadang juga tidak memperhatikan hal-hal yang sangat penting, kadang terlewat Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon sharing ya Bapak Ibu guru senior kami. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan. Nah, tapi kalau kebebasan yang kebablasan itu juga tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi di sini kebutuhan untuk mandiri, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidupnya sendiri, memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, pembelajaran berdiferensial, ya. Jadi anak itu perlu kebebasan dan bermacam-macam ya Bapak Ibu, tiap kelas juga berbeda-beda. Makanya kita juga harus bisa memfasilitasi anak-anak tersebut dengan metode pembelajaran yang bagaimana kita sesuaikan. Karena tiap kelas pun metode juga bisa berubah Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, kemudian karakter anak itu juga kita perhatikan. Intinya memang kita harus dengan hati Bapak Ibu ya. Hati dan perasaan. Kebutuhan yang perlu kita ketahui juga yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi peran guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan eranya sudah milenial ya, sudah generasi Z. Anak-anak serba Android, serba online, semuanya serba digital. Oleh karena itu bagaimana kita bisa berpihak pada anak? Ya memang tidak selalu harus online ya Bapak Ibu. Kita bisa menciptakan metode-metode yang menyenangkan. Misalkan ada game, dan tidak semua memang tidak harus game ya. Maksudnya ini untuk variasi saja. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Karena anak sekarang itu sukanya yang visual Bapak Ibu ya. Sukanya yang visual, yang menyenangkan. Nah, kesempatan ini harus kita pakai, kita masukkan materi di situ. Jadi kalau anak kita memang materi secara ceramah itu memang diperlukan ya, tapi sesekali kita seperti kita kembali lagi ya, seperti Bapak Ibu guru juga ingin refresh, ingin refreshing ya. Anak-anak juga seperti itu. Jadi buat anak-anak itu senang, kita membuat metode yang bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua sangat luar biasa ya. Nah itu jadi kita dalam memberikan hukuman atau memberikan sesuatu itu harus kita tahu dulu backgroundnya, masalahnya, tidak harus langsung ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin sesekali otomatis emosi tinggi itu sudah wajar ya. Tapi jangan emosi terus ya. Ini masih lanjut, masih ada lagi Bapak Ibu. Pripun ini? Ini malah yang sangat menarik di sini ya. Ini sangat menarik sekali.
Oh, ini tadi belum saya ganti ya. Karena terlalu bersemangat jadi slide-nya belum sampai ya. Nah, 5 posisi kontrol. Di sini belajar di sini saya sangat menyadari sekali ternyata posisi saya atau hal-hal yang sudah saya lakukan itu bagaimana. Nah, kita coba lihat dulu jika posisi kita sebagai penghukum. Jadi ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal, psikis itu membentak, menyakiti, menyindir. Nah, jika kita melakukan posisi sebagai penghukum, ini ciri-cirinya mata melotot, penuh emosi, menunjuk, menghardik, ya, berkacak pinggang, pokoknya kok emosi marah ya. Nah, itu contohnya misalkan patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi ancaman ini. Kemudian hasilnya bagaimana pada murid? Efeknya apa jika kita pada posisi penghukum itu? Anak pasti juga emosi naik. Kalau kita ngomong dengan orang yang emosi, otomatis sama-sama emosi ya, dengan siapapun, tidak hanya dengan anak. Jadi anak juga emosi dia karena dipancing. Kemudian setelahnya juga ada dendam, benci, pasti ada rasa sakit hati, ya. Kemudian tidak menyukai guru. Kalau ini sudah resiko ya Bapak Ibu, ya. Yang kita garis bawahi adalah psikisnya anak, ya. Jadi karakternya bagaimana nanti. Sebenarnya kita tidak harus sebagai penghukum ya. Nanti ada posisi yang lain yang mana yang lebih sesuai. Kita lihat berikutnya. Posisi berikutnya adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini saya juga pernah melakukan hal ini. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, nanti kita belajar dulu efeknya bagaimana dengan anak-anak itu. Menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Jadi niki kalem ya, kalem tapi nyelekit, ngoten nggih. Jadi suaranya lembut, memelas, sedih. Maksudnya biar anak itu lebih sadar gitu, maksudnya kan seperti itu. Nah, ternyata saya sendiri, oh ternyata saya kurang sesuai, ngoten nggih. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu begini? Itu kan anak merasa aduh gitu ya. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahumu? Tidak kasihan dengan bu guru, jadi memelas, gak ngesak nih, karena gurunya sudah berkali-kali ngomongi tapi mboten digubris, tidak digubris. Akhirnya gurunya memelas karena tidak bisa memarahi anak, dia bisanya sifatnya seperti itu. Karena sifat kita masing-masing berbeda nih Bapak Ibu ya. Makanya kita paskan dulu posisi yang baik itu yang bagaimana. Nah, hasilnya pada murid, ini murid menganggap dirinya bersalah. Piye to kowe iki? Bagaimana toh kamu? Aduh, aku kok melakukan hal seperti ini ya, aku kok melanggar ya. Nah, kemudian memandang buruk dirinya sendiri karena aku sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi aku orang yang titik-titik misalkan. Jadi anak merasa bersalah, menarik diri dari lingkungan karena tidak sama dengan temannya tidak melanggar, dia melanggar sendiri. Nah, itu otomatis ya merasa bagaimana Bapak Ibu? Akhirnya mungkin rendah diri, terus menyendiri, itu juga bisa. Nanti kita harusnya sebagai posisi sebagai apa? Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan. Kalau posisi sebagai teman, mungkin saya juga pernah melakukan ini, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi ini bisa negatif, bisa positif. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, senyum jenaka. Jadi suasananya santai ya Bapak Ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi mereka merasa tergantung ya, merasa tergantung pada guru tersebut dan berasa nyaman dengan guru tersebut. Nah,
Ini hasilnya tidak menyakiti murid, senang mau berbuat sesuatu jika guru tersebut yang menyuruh. Kalau guru yang lain karena dia merasa tidak didampingi, tidak disupport, maka tidak mau kalau disuruh guru yang lain. Jadi efeknya seperti itu kalau sebagai teman. Kalau sebagai guru yang membackingi atau apa, melindungi dia akan semangat, disuruh apapun mau, suruh mengerjakan PR mau. Tapi kalau diajar mata pelajaran lain mungkin tidak mau. Nah itu kan juga tidak baik ya efeknya. Kalau bisa kan bisa semua mau semua ya itu. Nah nanti kita di posisi sebagai yang mana bisa kita sesuaikan. Posisi sebagai pemantau, pengawas ya, pemantau, bertindak berdasarkan peraturan catatan konsekuensi. Kalau di sini guru BK pasti punya catatan ya, punya catatan, kemudian punya sejarah, catatan siswa, tiap siswa kan ada loh. Nah itu, jika seperti itu ekspresi wajahnya datar, formal, suaranya datar, tidak bersuara tinggi. Jadi karena guru ini sebagai pemantau, dia tidak di posisi membela siapapun, dia di posisi netral ya, di posisi netral, punya data-data. Meskipun anak nanti tidak terima atau bagaimana, dia tetap tenang sebagai memantau karena punya data otentik, punya data lengkap. Contohnya mesti semua dikembalikan ke peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa, jadi dikembalikan ke anak karena sudah punya bahan ya, sudah punya data tadi. Anak tidak bisa mengelak. Murid melakukan konsekuensi tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Jadi murid itu manut, ngikut dengan peraturan yang ada, bukan dari dirinya sendiri. Nah, yang perlu kita gali lagi kan itu Bapak Ibu ya. Jadi anak itu sadar dengan keinginannya sendiri. Ini memang butuh proses dan berkelanjutan. Jadi tidak sekali dua kali kita mengingatkan, atau mungkin nanti Bapak Ibu punya tips-tips, punya apa ya, punya apa Mbak? Punya ide-ide kreatif yang lain yang bisa membangkitkan anak itu bisa muncul keinginannya dari dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke posisi terakhir, yaitu posisi sebagai manajer. Kira-kira bagaimana ini kalau sebagai manajer itu memerintah atau bagaimana untuk manajer? Mengelola, memanajemen, okay? Ya, mengelola, memanajemen itu manajer ya. Hampir sama di posisi kontrol ini, guru mendukung murid menemukan solusi, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Bahasa tubuhnya, nada suara ramah, halus, tulus, bukan berben ya ini. Contoh perkataannya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ini dikembalikan ke anak lagi, anak yang membuat masalah, bagaimana solusinya, terus kamu lakukan solusi itu. Jadi yang menyelesaikan anak sendiri, bukan Bapak Ibu guru. Jadi kita buka pikiran anak. Nah, masalahmu apa? Kenapa kamu melakukan? Terus apa yang akan kamu lakukan? Terus kapan kamu melakukannya? Jadi anak digali sendiri berdasarkan pemikiran anak sendiri, kemauan anak sendiri. Ini memang agak sulit Bapak Ibu ya kalau dipraktekkan. Tapi jika dipraktekkan, insya Allah juga dampaknya positif ya, dampaknya baik. Masih semangat Bapak Ibu? Jangan ngelamun Bapak Ibu. Sebentar lagi, kurang satu lagi Bapak Ibu nggih? Satu saja.
karun. Nah ini, saya buka kerpean dulu. Kerpeannya murah banget. Kita skip dulu Pak, skip dulu nih, sudah ketemu ini. Yang terakhir, nah ini yang juga tak kalah menariknya, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Oh, slide-nya belum ya? Sudah ya? Udah, betul. Oh, gambarnya. Kita cari tahu dulu segitiga restitusi itu apa, anak nopo nggih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan yang mereka buat sendiri dan bisa kembali ke kelompok atau ke habitat nih, atau ke kelompok atau ke kelasnya, ke anggotanya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih pede lagi ya, PD-nya tambah nanti untuk segitiga restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga menurut Charles Gosen tahun 1996. Kemudian tujuan restitusi adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Segitiga restitusi yaitu tahapan untuk memudahkan guru, orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak melakukan restitusi. Ciri-ciri untuk restitusi. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang baik untuk mengevaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan ya. Jadi restitusi ini fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana kalau ada kasus besar, terutama kesiswaan guru BK ya? Bagaimana? Ini sudah saya juga trik-triknya juga mohon nanti kita saling sharing Bapak ya. Nah sekarang bagaimana proses restitusi itu? Restitusi itu yang pertama adalah validasi kebutuhan. Jika anak melakukan kesalahan, melanggar baik di dalam sekolah maupun luar sekolah, itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita gali dulu melalui validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalkan anak terlambat sekolah, kita gali dulu ya, kita gali dulu, kenapa kamu kok terlambat? Bukan kamu terlambat, kamu dihukum misalkan, enggak gitu ya. Kita omong-omongan dulu dengan santai, kita sebagai posisi manajer ya, kita tanya dulu kenapa kamu terlambat. Mungkin nanti alasan anak kan bermacam-macam ya, mungkin bangunnya kesiangan, atau mungkin tidak ada yang mengantar, atau mungkin kalau yang lebih parah lagi memang sudah kebiasaan. Nah ini harus ada tindakan khusus ya kalau sudah kebiasaan dan membudaya terlambat misalkan. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Di sini kita posisi netral tadi, jadi setelah kita tanya penyebabnya, kita netralkan dulu suasananya dengan misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi biar anak itu merasa dia itu tidak melanggar sendiri, tidak dunia ini seakan runtuh atau bagaimana. Jadi kita kuatkan anak lagi. Jadi kita jangan merendahkan anak, kita kuatkan anak dulu. Kita semangati anak dulu. Ya. Nah, setelah proses menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan. Kalau kamu terlambat ke sekolah, itu apakah melanggar sesuatu yang kamu yakini? Misalkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita mungkin bisa ingatkan lagi. Di keyakinan kelas mungkin dia sudah membuat apa yang cocok Bapak Ibu kalau terlambat sekolah itu. Disiplin mungkin ya. Saya akan disiplin. Nah, kita kembalikan lagi anak ke keyakinan kelas tadi. Yaitu fungsinya keyakinan kelas, kita punya tameng, kita punya senjata untuk mengembalikan ke anak lagi. Karena itu kan sudah dibuat oleh anak sendiri. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jika kita menerapkan segitiga restitusi, ini memang jika kasus-kasus besar juga perlu pihak dari luar, tidak hanya internal juga eksternal ya, dan kerjasama dari semua pihak. Ini sehat. Dalam tadi disuruh Bu Yani menemui Bu Yani ya. Kira-kira ada apa? Dalam tahu nggak maksudnya Bu Yani tadi? Mencontek HP saat pulang. Contek dengan menggunakan HP. Iya, ini tadi HP-nya Galang masih saya simpan. Ya, ini tidak Ibu sita loh ya, hanya disimpan saja. Baik, ini saya kembalikan dulu. Ya, Galang, kira-kira kenapa kok melakukan hal itu? Tadi malam begadang nonton bola, nggak sempat belajar. Nggak sempat belajar. Nonton bola itu memang asik ya, ya. Apalagi kalau grupnya itu apa namanya, timnya ya. Nah, timnya itu favorit kita. Iya. Tapi kan Galang harus tahu waktu ya. Apalagi sudah tahu kan kalau ulangannya Bu Yani hari ini sudah tahu. Baik, Bu Yani tidak akan menyalahkan kamu loh ya. Di sini Bu Yani membantu Galang. Bagaimana caranya Galang agar tidak mengulangi atau melakukan hal yang sama. Ya. Nah, sekarang Galang masih ingat apa tidak pada awal semester kalian satu kelas itu membuat keyakinan kelas? Masih ya? Kamu juga ikut toh kemarin itu? Nah, menulis juga. Kalau nggak salah, Galang nulis apa ya pada waktu itu? Jujur dan disiplin. Nah, kebetulan sekali, jujur dan disiplin. Tindakan hari ini, apa yang kamu lakukan itu dengan keyakinan kelas itu melanggar atau sudah sesuai? Melanggar, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang kalau jujur dan disiplin itu sikap yang bagaimana? Yang baik atau yang harus bagaimana? Tidak baik. Yang disiplin maksudnya disiplin. Sikap yang disiplin itu loh, sikap yang bagaimana menurut kamu? Harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Berarti nanti langkahnya Galang bagaimana untuk menanggulangi masalah ini? Berusaha bagaimana? Tidak begadang dan harus tepat waktu. Tidak begadang, berarti tidurnya harus lebih awal. Kemudian tidak terlambat ke sekolah, ya. Karena dengan tidak terlambat kamu akan siap menerima pelajaran, ya. Karena pikirannya sudah konsentrasi, sudah niat dari rumah untuk menimba ilmu. Baik Galang, kira-kira Galang ini sudah siap ya? Mulai kapan ini untuk memulainya? Mulai sekarang. Mulai hari ini ya, mulai hari ini. Bisa diterapkan di apapun, untuk disiplin, kemudian jujur. Jujur itu tidak hanya di sekolah saja loh ya. Jujur itu bisa di lingkungan, dimanapun berada. Kemudian disiplin. Disiplin juga tidak hanya di sekolah ya.
di rumah harus hidupnya juga disiplin di semua bidang. Ya, Halang kira-kira siap ya? Siap. Kalau siap berarti sudah semangat, nggak boleh malas-malasan lagi. Oke, sekarang Halang bisa kembali ke kelas dan mulai selalu mengingat keyakinan kelasnya tadi ya. Oke, terima kasih, bisa kembali. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Wahyu kelas 8G. Saya dengan adanya Giga restitusi saya sangat terbantu dengan memecahkan masalah tanpa saya merasa dipojokkan atau dimarahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dan terima kasih atas bersedianya Bapak Ibu menghadiri sosialisasi ini. Terima kasih banyak dukungannya. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya yang telah memaparkan sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Parang. Berikutnya kita berikan sesi untuk Bapak Ibu, yaitu untuk memberikan tanggapan dan usulan. Monggo Bapak Ibu guru memberikan usulan atau tanggapan dari paparan yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Handayani Eskom terkait dengan budaya positif di SMP 1 Parang. Monggo. Satu yang ingin saya tanyakan, untuk mengawali budaya positif, untuk mengawali langkah awal kita kepada siswa, itu langkah jitu apa yang harus kami lakukan? Jadi intinya, karena ini awal, terutama bagi saya ini awal. Nah, tentunya ada langkah-langkah khusus atau langkah-langkah jitu yang harus kita lakukan, mungkin dengan cara kebersamaan atau gimana kita melaksanakan hal itu untuk anak didik kita. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwanto yang sudah memberikan statement dan pertanyaan dan membangun bagaimana. Terima kasih. Ya, ini memang budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan, Pak Purwanto, sudah kita lakukan. Nah, seperti misalkan berjabat tangan datang di pagi hari itu sudah budaya positif. Kemudian memang lebih luar biasanya ada program dari sekolah, ada program-program yang sudah disiapkan oleh sekolah. Karena tanpa program dari sekolah semuanya juga tidak akan berjalan dengan baik, karena kita juga perlu semua warga sekolah ikut di dalamnya, tidak hanya satu atau satu, jadi semua, baik siswa maupun guru. Jadi kalau menurut saya itu memang sekolah harus punya program, dan sebenarnya sudah punya program. Jadi kita lebih lagi, kita tingkatkan lagi. Misalkan budaya positif itu senyum, sapa, salam. Jadi itu kita budayakan. Jadi setiap ketemu guru, senyum itu kan hal yang sederhana tapi luar biasa. Itu sudah masuk ke saling menghargai teman juga. Misalkan dengan temannya juga saling sapa. Nah, itu salah satu yang sederhana. Kemudian program-program yang bisa dimunculkan dari sekolah juga banyak, keagamaan misalkan. Dari keagamaan, sholat duha, sholat berjamaah itu juga sudah budaya positif. Atau mungkin untuk koperasi misalkan, atau mungkin ada toko yang kejujuran misalkan, toko kejujuran itu juga budaya positif. Atau mungkin parkir kejujuran itu juga budaya positif. Hal yang sederhana tapi luar biasa. Jadi itu melatih kejujuran anak itu sulit Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menggerakkan anak seperti itu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu atau dua orang, memang harus dari program dari sekolah, dukungan dari semua. Jadi memang masih banyak untuk hal-hal baik itu atau budaya positif yang bisa kita terapkan, dan sebenarnya sudah diterapkan di sekolah kita, tetapi mungkin lebih ditingkatkan lagi, dimaksimalkan lagi. Saya yakin, kami yakin kalau kita bersatu, kita akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa.
Demikian Pak Pur. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Bu Par. Tangkap dari yang disampaikan oleh Bu Sri Handayani tadi dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Pur, yaitu tentang trik ataukah tips atau juga memulai dari mana untuk melakukan. Ini kami mencoba memberikan cukup 3 saja. Yang pertama yaitu betul memang harus ada program dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersama-sama kita menjalankannya dengan suara hati, dengan baik, dengan ikhlas begitu. Jadi mari kita niati dengan baik dari hati kita untuk menjalankan program sekolah itu secara bersama-sama, bergandeng tangan. Saya ulang lagi, bergandeng tangan, saling berangkulan. Yang ketiga yaitu saling peduli untuk mengingatkan dan untuk menegur bila mana ada yang melakukan kekeliruan ataukah kesalahan pada anak didik kita. Sekali lagi ada 3 hal itu tadi, ada program sekolah bersama-sama kita laksanakan dengan ikhlas. Yang ketiga saling peduli. Mbok pilih ngaten, terima kasih. Monggo. Untuk refleksi, monggo Bapak Ibu, apa yang sudah kita sharing bersama, mungkin ada kesimpulan dari Bapak Ibu, monggo yang bersedia memberikan refleksi hari ini, apa yang sebelumnya materi disampaikan itu yang dirasakan apa, kemudian materi yang sudah diberikan itu apa, dan mungkin ada langkah-langkah dari Bapak Ibu yang ingin dicapai. Monggo Bapak Ibu. Mungkin saya kira untuk budaya positif ini sangat luar biasa baiknya, dan untuk anak itu kita beri peluang yang baik, dan jangan sampai memberi peluang juga untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi mungkin ada peluang yang mengajak anak untuk yang baik itu bisa berjalan dengan baik, ada juga peluang anak untuk berbuat yang tidak baik, sehingga budaya positif yang diprogramkan sekolah atau apa itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu aja Mbak, yang terpenting adalah peluang itu aja. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, rangkaian acara sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Parang dari Ibu Sri Handayani Eskom. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.